Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu Bidan. Perkenalkan, saya Bidan Yuni Fitriana yang bertugas pada pagi hari ini Ibu. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya mohon minta waktu dari Ibu untuk menjelaskan informasi tentang diaperas atau ruang popok. Ibu, sebelumnya untuk tempat duduknya Ibu sudah nyamankah? Sudah Bu. Oke, ini nanti di sini saya akan menjelaskan apa itu diaperas atau ruang popok Ibu. Tadi untuk pemeriksaan secara umum, adik sehat, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, tapi tadi kelihatannya saya menemukan ruang popok di area selakangan dan pantat adik. Jadi kelihatan agak kemerahan. Nanti saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian, penyebab dan cara mengatasi ruang popok itu, bisa kita mulai, Bu? Bisa, Bu. Oke. Sebelumnya saya cuci tangan dulu, Bu. Ibu, di sini pengertian dari diaperas atau ruang popok itu sendiri adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah tersebut, Bu. Ruang popok pada umumnya dialami oleh bayi berusia 4-15 bulan. Penyebab sendiri dari ruang popok itu satu, kebersihan yang tidak terjaga. Mungkin biasanya dibiarkan lagi pipis sedilo seperti itu, sering buang air. Bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya. Misalkan bayi lain terus dibawain obat dari rumah sakit karena ada sesuatu, itu juga bisa menjadi penyebabnya, Ibu. Untuk tanda-tanda ruang popok itu sendiri yaitu kemerahan pada area kulit yang terkena popok, biasanya pantat, genitalia hingga selakangan. Terus untuk penata laksanaan ruang popok sendiri, Ibu, itu bisa dihindari atau bisa dilakukan. Satu, mengganti popok yang basah sesering mungkin. Jadi nanti kok adik sering pipis, itu segera dikeringkan terus diganti popoknya, Terus yang kedua, hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Jadi jangan terlalu sering menggunakan tisu basah, Ibu. Karena akhir-akhir ini ibu-ibu itu enaknya itu simple, beli tisu basah, nanti pas adik pup atau pipis cuma diganti dengan tisu basah, baru diganti dengan popoknya. Itu jangan terlalu sering, Ibu. Yang ketiga, gunakan air bersih untuk membersihkan area popok. Setiap kali menggantikan popok, langsung dibilas tanpa perlu digosok. Jadi untuk pengganti tisu basahnya itu malah bagusnya itu habis adik atau pipis itu bisa dibersihkan dengan wastafel atau sapu tangan, itu dengan air hangat kuku. Nah, itu untuk membersihkan
area yang basah karena adik atau pipis itu nggih Bu. Tidak perlu digosok-gosok, cuma dibersihkan gitu aja nggih. Terus yang keempat, cukup keringkan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok karena gosokan keras dapat menyebabkan kerusakan kulit bayi. Jadi posisi mengeringkan sebelum habis dibersihkan dengan air hangat, dikeringkan pakai tisu atau handuk, itu tidak perlu digosok-gosok, tapi cuma ditepuk-tepuk gitu aja. Baru nanti kalau udah kering baru dipakein popoknya aja Ibu. Terus selanjutnya hindari penggunaan popok terlalu kencang. Jadi nanti kalau mengganti popok, memakai popok itu ditali-tali ini, ampun kenceng-kenceng jadi Ibu. Terus selanjutnya tidak disarankan menggunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruam popok. Misalkan nanti di pantat atau selangkangan itu merah-merah gitu, ampun dikasih baby oil jadi tidak boleh dikasih baby oil ataupun lotion atau body yang lain khusus bayi itu tidak boleh ya. Terus untuk pencegahan ruam popok itu ada 3 Ibu. 1, memilih jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat. Jadi memilih popok itu juga ada pilihan Bu, bukan terlalu panas. Biasanya itu kain yang menyerap keringat dan lembut Terus yang kedua, sering mengganti popok bila basah. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan sekitar popok. Jadi untuk pencegahan dari ruam popok itu tadi ada 3 Ibu. 1, memilih popok dari bahan kain yang menyerap keringat dan halus lembut. Terus yang kedua, sering mengganti popok bila basah. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan sekitar popok. Bila jenengan sudah melakukan seperti itu semua, tapi kok masih ada keluhan ruam popok, nyuwun tulung nggih Ibu, segera jenengan pergi ke tempat kesehatan, pelayanan kesehatan, bisa di bidan, bisa di puskesmas atau di rumah sakit Ibu. Jangan terlalu lama menunda-nunda. Nanti kalau terjadi apa-apa sama didik bayinya, kasihan Mohon maaf Ibu, ini saya lanjut dengan informasi oral trust atau orang Jawa itu sering menyebutkan dengan gom. Yang dimaksud dengan oral trust sendiri adalah kandidiasis selaput, lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum, gusi serta lantai mulut. Gejala oral trust sendiri yaitu 1, tampak bercak putih pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusu. 3, mukosa mulut mengelupas. 4, lesi multiple atau luka-luka banyak pada selaput lendir mulut sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat. Bila dihilangkan kemudian akan berdarah. Yang kelima, bila terjadi kronis maka terjadi granulomatosa atau lesi berbenjol kecil, menyerang sejak bayi sampai anak-anak, yang berlangsung lama hingga beberapa tahun, akan menyerang kulit anak. Gejala yang muncul adalah suhu badan meninggi, kadang sampai 40 derajat Celcius.
untuk mengetahui tadi bisa dengan termometer yang tadi nggih Bu, yang digital dikasihkan ke ketiak bayi, nanti bila bunyi nit itu berarti sudah bisa dibaca. Bayi tak mau makan atau makan dimuntahkan, tak mau susu botol bahkan ASI, dan gelisah terus. Bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya, dan secara psikis dia akan rewel. Itu gejalanya nggih Bu. Terus upaya atau pencegahan dari oral trust tidak terjadi pada bayi. Upaya agar oral trust tidak terjadi pada bayi nggih Bu. Yang pertama yaitu mencuci bersih botol atau dot susu bila adiknya itu pakai botol nggih. Setelah itu diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih. Itu bila botol tahan dengan air panas atau bisa direbus sebelum dipakai nggih. Jadi botol, misalkan bayi ibu itu minum ASI-nya atau minum susu formulanya itu pakai botol, minta tolong untuk diseduh dulu dengan air mendidih atau botol yang sudah dicuci itu direbus sampai mendidih nggih sebelum dipakai. Yang kedua, bayi lebih baik jangan diberikan dot atau kempong, karena selain dapat menyebabkan oral trust juga dapat mempengaruhi bentuk rahang. Semisal bayi itu bisa diminimalkan tidak memakai dot atau kempeng, sebaiknya cuma dikasih ASI saja nggih Bu. Tidak usah dikasih botol dot, karena bisa menyebabkan yang tadi oral trust dan juga mempengaruhi bentuk rahang adiknya. Nanti adiknya tidak bisa jadi anak yang ganteng. Jika bayi menetek atau menyusu ibunya, untuk menghindari oral trust sebelum menyusu, sebaiknya putri susu ibu dibersihkan terlebih dahulu, atau hendaknya selalu menjaga kebersihan dirinya. Jadi misalkan nanti bayinya itu minum ASI saja, netek pada ibu, nyuwun tulung untuk sesering mungkin itu putrinya dibersihkan dulu nggih Bu. Pakai kapas atau waslah, pakai air hangat ya sudah, ditempelkan ke putih. Nanti lama-lama kotoran itu bisa menempel sendiri ke kapas yang kasih air hangat itu ya. Terus bila ada sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral trust. Jika kebetulan ada bakteri di dalam mulut. Untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai minum susu berikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu yang terdapat pada mulut bayi. Jadi untuk menghindari terjadinya oral trust, bila bayi setelah nenen, nyuwun tulung jenengan nanti ambil sendok teh lah si adik habis nenen jenengan dikasih 1-2 sendok teh air matang. Jadi untuk membilas agar tidak ada sisa susu yang ada di mulut bayi, sehingga tidak menyebabkan terjadinya oral trust tadi nggih. Terus cara merawat oral trust pada bayi yaitu sebelum kita pegang bayi tetap cuci tangan dulu nggih Bu. Terus yang kedua, membersihkan lebih dulu dengan jari yang dibungkus kain bersih yang telah dibasahi dengan larutan garam.
Jadi cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, terus kita bersihkan dulu jari, dikeringkan. Kita bungkus dengan kain bersih untuk membersihkan area mulut. Sebelum untuk membersihkan itu dibasahi dulu dengan larutan garam sih Ibu. Terus yang ketiga, mengolesi mulut dengan gentian violet 0,25% atau 1 ml suspensi nystatin. Terus yang keempat, membuang kain sehabis dipakai. Jadi misalkan mohon maaf adik sudah terjadi oral keras atau seperti komen, nah itu bisa dibersihkan pelan-pelan Ibu. Itu dengan cara sebelumnya Ibu mencuci tangan dulu, terus habis mencuci tangan kita bersihkan satu jari telunjuk ini saja, terus dibungkus dengan kain bersih, dibungkus dengan kain bersih, terus dibasahi dengan larutan garam. Setelah dibasahi dengan larutan garam, kita bisa dengan dari tangan kita membersihkan oral keras pada mulut bayi. Itu nanti semisal kok pakai kain itu tetap nggak bisa, baru diolesi dengan gentian violet itu tadi. Setelah semua bersih, kain yang kita gunakan tetap dibuang ke tempat sampah, terus kita cuci tangan lagi. Ibu, bila oral keras bertambah parah dan lebih banyak di sekitar mulut, seperti mukosa kelihatan putih bertambah dan bertambah merah, nyuwun tulung segera dibawa ke tenaga kesehatan. Bisa ke Bu Bidan, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit atau ke dokter yang lebih mudah dijangkau. Jadi Ibu, mungkin tadi dari 2 informasi yang dia peras atau ruang pokok dan juga oral keras atau gom tadi, ada yang ditanyakan Ibu? Berarti Ibu sudah paham apa yang telah saya berikan tadi Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga informasi ini tadi bermanfaat bagi Ibu. Sehat terus Ibu dan bayinya Ibu. Terima kasih atas kunjungannya. Bila ada apa-apa silahkan nanti bisa menghubungi saya atau berkunjung lagi. Terima kasih Ibu. Selamat pagi.